Itu lagi diupayakan. Saya tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Udah paham kalian kan standar ganda? Itulah disebut dengan standar ganda namanya teman-teman. Standar ganda itu artinya gini, boleh ke sana, boleh ke sini, intinya abu-abu, kan? Pokoknya siapa, yang penting dia bisa menang, dia akan lakukan ke situ ya. Mau boleh ke sana, boleh ke sini juga boleh. Itu namanya standar ganda. Nah teman-teman, ini Roy Suryo ya diwawancarai oleh seorang host seperti ini ya. Dan dia berkata bahwa dia lagi mengusahakan atau mereka sedang mengusahakan untuk bisa dapat RJ ya dari Pak Jokowi. Tapi teman-teman ada statement terakhir yang perlu teman-teman dengarkan. Makanya saya selalu bilang bahwa ini kalian dengerin baik-baik sampai selesai video ini supaya teman-teman jangan salah kaprah dan tolong dibagikan. Oke? Oke, kedengarin baik-baik ya teman-teman ya. Itu lagi diupayakan oleh beberapa pihak. Saya mengatakan gini, saya tidak mengiyakan, tapi juga tidak menolak. Perhatikan Kalau nih, itu baik untuk Indonesia, cara dia supaya bersila Indonesia lidah. Baik. silakan. Tapi syaratnya satu, nggak boleh ada yang memaksakan kehendak. Oh ini harus minta maaf, nggak ada yang minta maaf, nggak ada. Bagus. Break ya break, selesai. Oke, pendirianmu Kan bagus. bagi kami Gantung dong. enggak, sudah selesai kok saya. Kan bukunya udah selesai. Udah terbukti bagi kami 99,9% palsu. Bagi Anda. Tapi Iya. kan ada pihak yang merasa dirugikan. Siapa yang dirugikan? Kami juga dirugikan, Mas. Ditersangkakan tuh apa nggak rugi? Ya saling memaafkan aja. Gitu. Dicekal apa nggak rugi? Ya. Oke. Saling mengakui kalau dia salah, saya selesai, nggak apa-apa. Oke, syaratnya kalau Tapi nggak restoratif memaafkan. justice apa? Nggak ada syarat. Break. Udah gitu aja. Oh, iyalah. Terus ngapain capek-capek selama ini? Loh, enggak lah. Kan sudah selesai bukunya. Oh, nulis Tapi buku satu hal mereka yang guys. pasti, kalau itu di break, jangan ada kemudian komanya, jangan boleh lagi atau nggak boleh loh nanti menelisik yang lain-lain. Enggak. Mungkin kalau dia ingin berhenti untuk ayahnya, untuk dia, oke. Tapi Oke. tidak untuk anaknya. Kalian sudah paham kan? Kenapa Pak Jokowi itu sangat kurang respect terhadap mereka ini? Tahu nggak kalian kenapa? Ya kan? Karena itu mereka ada tujuan. Udah mereka bikin buku, ya kan? Tentu mereka sebarin kemana-mana. Intinya tentu seolah-olah begini. Kalau terjadi RJ, mereka meminta RJ, tapi aku yakin Pak Jokowi nggak kasih. Kalau dia ngomongnya seperti itu, saya aja orang biasa. Tidak akan mungkin dong. Ya rugi di saya dong. Ya kan? Enak aja lu udah bikin buku, udah mencemarkan nama baik saya, udah menghina saya. Pakai buku lagi, disebarin kemana-mana kan? Ya kan? Nah, enak aja dong minta maaf lalu ya udah selesai kita ya, oke ya. Lalu saya menganggap seolah-olah begini. Jadi kalau dia selesai, dia yang menang. Kenapa saya bilang menang? Artinya seolah-olah betul lah itu bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazahnya palsu. Nah, pertanyaannya adalah orang nomor 2 kali jadi presiden, kira-kira menurut kalian akan diturutin nggak? Pak Jokowi akan nurutin nggak permintaan mereka? Boro-boro aku yakin, ya kan teman-teman ya. Nah, inilah pernyataan Pak Jokowi. Coba kalian perhatikan ini. Nah, ayo teman-teman kita dengarkan ya. Dengerin guys. Kalau untuk tanggapan terkait Pak Rismon Sianita yang berniat mau ngaktif skripsinya Bapak, saya tidak mau melaporkan terkait skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Ya, Setelah itu KK-nya dilaporkan. ya. Setelah itu KTP-nya dilaporkan. Setelah itu SIM-nya dilaporkan. Terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Oke. Tak layani. Dengan baik. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Tak layani dengan baik. Artinya apa? Dalam hal ini saya perhatikan Pak Jokowi ingin bahwa oh ya saya ini sudah jadi warga biasa loh. Walaupun saya itu adalah 2 kali jadi mantan presiden. Tetapi gara-gara kalian ya saya ya terhina gara-gara pemberitaan yang selama ini sampai-sampai kalian bikin buku. Si Rismon nyebarin buku kemana-mana gitu kan. Bahkan mereka mengklaim sendiri bahwa 99% bahwa itu ijazahnya palsu. Sedangkan ini orang sendiri, ini dia sendiri berkata di sidang di Solo bahwa bila pembuktian dia itu tidak bisa dibuktikan bila subjek atau objek yang diteliti itu adalah hanya diambil dari media. Ya, contohnya media elektronik. Dia sendiri yang ngomong loh bahwa
itu adalah tidak lazim dan bertentangan. Ada kok videonya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, supaya kalian tahu kenapa mereka ini sekarang ini sedikit agak terguncang imannya ya teman-teman ya. Nah kalian dengar ini teman-teman. Karena mereka ini katanya ahli gitu kan. Nah apakah ahli itu seberapa pentingkah ahli itu di dalam persidangan? Coba kalian dengarkan nih guys. Oke. Scientific evidence ini dalam proses pembuktian hukum. Seberapa besar bagaimana memperhadapkan scientific dengerin, evidence guys. ini dalam proses pembuktian hukum? Seberapa besar scientific evidence itu diterima dalam proses pembuktian hukum kalau dia diperhadapkan dengan legal evidence? Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Saldi mengenai scientific evidence. Dalam teori pembuktian yang berlaku universal, kita mengenal ada 7 jenis alat bukti. Oke. Yang pertama yang disebut dengan istilah direct evidence. Yang kedua yang disebut dengan istilah indirect evidence. Yang ketiga yang disebut dengan istilah testimonial evidence. Yang keempat yang disebut dengan istilah documentary evidence. Yang kelima yang disebut dengan istilah substitute evidence. Yang keenam yang disebut dengan istilah demonstrative evidence. Dan yang ketujuh yang disebut dengan istilah physical evidence. 7 jenis alat bukti yang tadi saya ungkapkan itu dia dibagi dalam 3 hierarki. Hierarki yang pertama adalah primary evidence, primer evidence. Primer evidence itu direct evidence. Contohnya adalah eyewitness, saksi mata. Dia adalah primary evidence. Kalau ditanya di mana letak Paham ya, scientific guys? evidence, scientific evidence itu dia berada sebagai secondary evidence. Oleh karena itu, baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan para pihak, bukan dari keterangan ahli. Nah, kalian udah pada tahu ya maksudnya apa ya teman-teman ya. Dalam pembuktian itu mestinya ada objeknya. Nah, sedangkan Pak Jokowi ada saksinya, ya. Ada di mana dia kuliah, pernah. Apalagi, ya kan? Di mana dia magang ada, ya kan? Ada objeknya. Jadi itulah yang mereka takutkan teman-teman. Mereka udah tahu bahwa mereka itu kalah kok, ya kan? Makanya saya selalu bilang sama teman-teman semua, tolong video ini, tolong teman-teman disebarkan, ya. Supaya apa? Hal-hal demikian bisa tercerahkan kepada orang-orang yang selama ini tergiur dari kata-kata orang si Roy CS ini, ya kan? Nah teman-teman sekali lagi minta tolong agar video ini bisa disebarkan kepada teman-teman yang lain. Dan semoga orang-orang yang melihat ini dengan hati yang jernih bisa mengerti, memahami bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan atau kita dorong bahwa biarlah ini diputuskan oleh pengadilan. Apakah mereka bersalah atau tidak? Apakah mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya ijazah yang asli dan sedangkan ijazah yang Pak Jokowi adalah palsu? Silakan mereka buktikan di pengadilan. Setuju teman-teman? Coba komen di kolom komentar, jangan lupa bagikan ya.